Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu AI. AI atau kecerdasan buatan adalah bidang teknologi yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia itu sendiri. Ini mencakup kemampuan untuk belajar dari pengalaman, memahami bahasa, memecahkan masalah, dan membuat keputusan secara umum. AI terbagi beberapa kategori. Itu ada dua. Yang pertama, AI lemah atau narrow AI yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu saja, seperti asisten virtual, Google Assistant, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada AI kuat atau general AI yang mampu menyelesaikan berbagai jenis tugas seperti manusia, meski saat ini masih dalam tahap pengembangan. Ada juga konsep super intelligence, yaitu AI yang jauh lebih cerdas dari manusia itu sendiri dalam berbagai hal, meskipun ini masih menjadi bahan diskusi. Gimana sih cara kerja AI? AI bekerja berdasarkan data yang diolah menggunakan algoritma. Setelah menemukan pola dari data tersebut, AI sendiri bisa menerapkan pengetahuan yang dipelajari dalam situasi baru. Teknik seperti machine learning memungkinkan AI dari pengalaman tanpa diprogram ulang. Sementara deep learning menggunakan jaringan saraf tiruan untuk menyelesaikan tugas yang lebih kompleks seperti pengenalan wajah. AI juga memiliki cabang natural language processing yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia, membantu AI memahami dalam merespon bahasa alami seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa ini yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Nah, peluang di sini ada peluang AI. Pertama, otomatisasi pekerjaan. AI dapat menggantikan pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Yang kedua adalah inovasi teknologi. AI mendorong inovasi seperti pengembangan mobil otonom dan robotik yang sangat canggih, serta teknologi yang lebih maju. Lalu yang ketiga adalah peningkatan kualitas hidup. Dalam bidang kesehatan, AI sendiri membantu diagnosa yang lebih cepat dan akurat, mendeteksi penyakit pada tahap awal, dan biasanya itu lebih cepat, tepat. Lalu yang keempat ada keputusan berbasis data. AI memproses dan menganalisis data besar yang dengan cepat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam bisnis dan pemerintahan. Lalu yang kelima tuh ada pembelajaran yang lebih personal. AI sendiri memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Lalu yang keenam adalah pengembangan kreatif. AI digunakan untuk menciptakan karya seni, musik, film, dan membuka peluang baru dalam industri kreatif. Nah, di sini juga ada tantangannya. Yang pertama, pengangguran dan penggeseran pekerjaan. Otomatis jika ada AI menyebabkan hilangnya pekerjaan manusia, terutama di sektor yang bersifat manual dan rutin. Lalu yang kedua ada privasi dan keamanan data. AI bergantung pada data besar yang menimbulkan risiko terkait privasi. Data bisa disalahgunakan atau dicuri jika tidak dilindungi dengan baik. Lalu yang ketiga ada ketergantungan berlebihan. Penggunaan AI secara berlebihan dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis, tergantungan manusia pada teknologi. Jadi ini kita jangan terlalu bergantung pada teknologi.
Jadi kita harus bisa mengendalikan teknologi, bukan kita yang dikendalikan oleh teknologi. Lalu yang keempat ada bias algoritma. Jika data yang digunakan AI mengandung bias, hasil yang dihasilkan juga akan bias, yang bisa mempengaruhi keputusan penting seperti rekrutmen dan penilaian kredit. Jadi penggunaan AI ini nih bisa berdampak negatif dan positif, tergantung manusia itu sendiri yang menggunakannya. Lalu yang kelima ada kekurangan pemahaman publik. Banyak orang yang masih belum memahami cara kerja AI dan dampaknya, sehingga adaptasi terhadap perubahan dibawa oleh AI menjadi tantangan. Yang keenam ada etika dan keamanan. Ada kekhawatiran tentang penggunaan AI dalam bidang militer dan potensi ancaman dari AI super intelligence jika tidak dikendalikan. Yang ketujuh adalah regulasi dan pengawasan. Pengaturan terkait AI sering tertinggal dibanding perkembangan teknologinya, menciptakan kekosongan hukum yang bisa dimanfaatkan untuk penyalahgunaan. Nah, di sini juga bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama itu ada pendidikan dan pelatihan ulang. Memberikan pelatihan ulang kepada pekerjaan yang terdampak otomatisasi agar mereka bisa beradaptasi dengan keterampilan baru. Yang kedua, regulasi. Pemerintah dan lembaga internasional perlu merumuskan regulasi yang melindungi privasi dan mencegah penyalahgunaan AI. Lalu yang ketiga ada pengembangan AI yang bertanggung jawab. Para pengembang AI harus memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara etis dan bertanggung jawab serta berdampak positif bagi masyarakat. Nah, kesimpulannya nih, AI membawa banyak peluang besar di berbagai bidang seperti teknologi, kesehatan, pendidikan. Namun juga AI juga menghadirkan tantangan yang serius yang melibatkan etika, privasi, dan keamanan yang perlu dikelola dengan baik dan bijak agar manfaatnya bisa dimaksimalkan tanpa mengabaikan risiko yang ada. Sebenarnya teknologi ini nih berdampak positif, tidak ada dampak negatifnya. Karena apa? Ya karena teknologi ini sendiri dia bisa berdampak negatif kan karena penggunanya, bukan karena teknologinya. Jadi yang salah tuh penggunanya, bukan teknologinya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.